Vicky Prasetyo telah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 bulan penjara. Sempat syok atas vonis majelis hakim, Vicky Prasetyo mengatakan bahwa dirinya akan menjalankan putusan vonis dari majelis hakim. Namun, Vicky Prasetyo tetap memiliki pendapat dan sudut pandangnya sendiri atas kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Kalina Oktarani selaku istri Vicky Prasetyo mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya pasti khawatir mengetahui jika suaminya akan menjalani masa hukumannya di penjara. Kalina Oktarani pun sedikit memberikan tanggapan atas peristiwa kejadian yang menimpa antara Vicky Prasetyo dan Angel Elga beberapa waktu yang lalu. Berikut komentar Kalina Oktarani. Ya itu rangkaian persidangan yang memang mau nggak mau kita harus lewatin. Nah itu kemarin vonis terakhir gitu. Aku pikir itu udah kebijakannya, pertimbangan dari majelis hakim. Ya mau nggak mau kita menjalankan gitu. Tapi kalau bicara tentang salah atau benar ya kita masih saat ini berdiri di atas yang benar gitu. Karena ya aku sebagai seorang muslim, kalau aku berkaca di surat keyakinan aku, surat Al-Qur'an ayat surat An-Nisa ayat 34 bahwa seorang wanita soleha itu dia yang memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah gitu. Jadi andai kata aku divonis untuk bersalah pun bukan berarti wanita istri orang membawa laki-laki itu adalah sebuah hal yang benar gitu loh. Itu yang harus perlu, jangan sampai ini putusan majelis ini jadi ajang percontohan buat orang jadi meniru gitu loh. Nah itu sih, aku sih jangan sampai jadi seperti itu. Ya pastilah kalau dibilang khawatir sebagai istri pasti khawatir, siapa juga sih istri mana yang nggak khawatir kalau misalkan mendengar suaminya harus kembali lagi ke penjara. Tuh. Gini, saya nggak mau ikut campur terlalu banyak ya, karena kan juga pas saat kejadian juga saya mengenal Mas Vicky juga belum gitu. Cuma di sini kan anggap saya sebagai orang luar yang bukan membela suami gitu. Tapi yang saya pertanyakan adalah apa benar gitu seorang istri belum ada keputusan ketuk palu pisah sama suaminya saat itu masih dalam ikatan suami istri boleh masukin laki-laki bukan ke dalam kamar aja loh, ke dalam rumah aja emang boleh gitu. Itu aja sih pertanyaan saya, nggak usah lah membawakan kata-kata perzinahan atau apa segala macam. Cuma saya mempertanyakan apakah boleh istri bawa masuk seorang laki-laki tanpa izin suami, itu aja. Udah kan kita langsung ini, cuma surat vonisnya lagi tunggu mungkin Senin atau Selasa ini. Diakui oleh Kalina dengan peristiwa Vicky Prasetyo divonis bersalah, dirinya sangat syok. Namun justru sang suamilah yang menenangkan dirinya agar dapat menerima kejadian ini dengan ikhlas. Sehingga dengan kekuatan yang diberikan oleh sang suami, Kalina menjadi kembali tenang dan kuat menghadapi ketika sang suami akan kembali masuk ke dalam penjara menjalani putusan vonis majelis hakim. Enggak lah, kalian bisa lihat aku sangat tenang menghadapi persidangan ini. Bahkan aku udah nenangin istri aku dan semua anggota keluarga aku gitu. Semua sekarang yang terjadi di dunia ini ya mau nggak mau sudah tercatat di dalam takdir Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kita harus menjalankan, dengan poinnya adalah ikhlas lah dalam menyikapi ini gitu. Cuma sampai kapanpun saya harus berperang bahwa tidak ada toleransi sih seorang istri masukin ke dalam seorang laki-laki seorang istri masukin laki-laki ke dalam rumah, itu suatu hal yang benar sih, itu nggak dibenarkan gitu loh. Terserahlah majelis hakim memutuskan saya bersalah, tapi itu bukan hal yang dibenarkan gitu loh, memasukkan ya laki-laki ke dalam kamar gitu, apalagi ada anak-anak dilihat gitu loh. Ya bergantian secara laki-laki itu bukan hal yang baik sih. Suami aku yang menenangkan aku ya, karena di sini yang shock tuh sebenarnya aku, bukannya Mas Vicky. Kalau Mas Vicky kayak udah siap untuk terima apapun gitu. Nah kalau akunya yang akhirnya Mas Vicky yang bilang tenang aja selama kita di jalan yang benar, ya udah nggak kita jalanin aja gitu. Dan juga kalau support aku untuk Mas Vicky, insya Allah keadaan apapun selama suami aku benar, aku akan mendampingi suami aku. Ya, yang pastilah aku bisa lihat betapa gigihnya, betapa setianya, betapa benar-benar mendampingi istri aku dalam situasi apapun. Itu hikmah dibalik semua ini, makin erat, makin membuat kita lebih yakin, lebih sayang untuk satu sama lain. Dan keluarga juga ya pasti lebih saling benar-benar melindungi, saling satu yang tersakiti ya semua juga merasakan sakitnya gitu. Itu benar-benar hikmah kalau menurut aku kebersamaan keluarga. Tapi hikmah yang jauh lebih penting adalah
ya menghijabkan wajah kita, kepala kita untuk menutup aurat dan mempercantik wajahnya penting, tapi menghijabkan tingkah laku dan akhlakul karimah itu juga sangat jauh lebih penting daripada apapun. Belum tahu, kita tinggal nunggu prosesnya. Sementara itu, Angel Elga pun sempat angkat bicara seputar vonis 4 bulan penjara yang ditujukan untuk Vicky Prasetyo. Angel Elga mengatakan bahwa dirinya sudah merasa biasa-biasa saja dengan keputusan majelis hakim tersebut. Bagi Angel Elga, yang membuat dirinya merasa lega bukanlah vonis 4 bulan penjara untuk Vicky Prasetyo, melainkan dirinya sudah terbebas dari pengaruh dan lingkungan Vicky Prasetyo. Ya, putusan kemarin, ya buat saya sih biasa-biasa aja karena memang ini kan prosesnya udah lama ya. Gitu justru yang pertama pada saat tahanan yang pertama itu agak saya mesti surprise banget karena kan gimana juga ternyata alhamdulillah lega ternyata dia sudah jadi tersangka dan akan dijemput kan waktu yang pertama kan gitu jadi tersangka langsung dijemput gitu. Kalau yang sekarang yang kedua sih ya udahlah udah biasa aja karena kan memang saya sudah tahu kayak gitu karena memang dia yang pertama kan memang sudah salah terus dia keluar kan kena penangguhan gitu ya udah biasa lah bukannya yang surprise banget gitu nggak bisa aja. Saya katakan lagi ya teman-teman karena niat saya bukan mau penjarakan orang. Saya nggak mau penjarakan orang, tetapi pada saat dia sudah dinyatakan menjadi tersangka dan terbukti di pengadilan, itu sudah jawaban buat saya dan saya sudah sangat puas. Karena kenapa? Di pengadilan itu kan sidangnya terbuka, kalian liput semua kan di dalam itu kan, gitu kan? Itu sidang terbuka, artinya tidak ditutup-tutupi. Hasilnya pun sekarang itu ya sudah memang kan kalian mengetahui perjalanan proses ini kan proses perjalanan hukum saya ini kan dipantau oleh media terus dari awal sampai terakhir gitu ya. Jadi buat saya ya kalaupun memang pengadilan sudah memutuskan dia sekarang ini pasti punya alasan gitu. Ya sudah memang barang bukti yang saya serahkan di kepolisian memang kan semuanya akhirnya terjawab. Dan saya katakan lagi, walaupun mereka bilang alat buktinya tidak kuat dan itu segala macam, kan saya nggak punya wewenang untuk menunjukkan, oh ini loh alat buktinya, oh ini loh begini. Kan alat bukti itu adalah ada CCTV saya dan hasil visum saya. Visum ini yang menguatkan bahwa saya tidak melakukan apa-apa yang mereka tuduhkan. Kalau mereka kan hanya by lisan aja membentuk opini, kalau saya punya alat bukti. Nah karena itulah yang mau bikin dia masuk penjara sampai sekarang ini gitu. Saya no comment, itu bukan wewenang saya. Ya negara memberikan dia hak juga kan. Mereka kalau nggak salah kemarin ada 7 hari juga mereka mau naik banding atau enggak itu bukan wewenang saya, bukan urusan saya lagi. Yang penting buat saya adalah gini, ini orang terbukti salah. Mau dia ngomong apapun, dia mau membela opini, dia mau bikin opini, dia mau bilang saya begini dulu masih begitu, dia mau sindir saya udah serahin semuanya sama Allah, saya sudah memaafkan dan sudah selesai dalam hidup saya. Saya mohon sebenarnya ya, karena ini sudah selesai nih, dalam persidangan ini juga sudah, pengadilan sudah memutuskan ini orang bersalah dan di penjara. Saya mohon sebenarnya sama teman-teman, cukup hari ini yang terakhir, saya bicara ini. Ini yang terakhir, saya tidak mau lagi ngomongin masalah ini. Makanya saya datang ke beberapa untuk mengklarifikasi ini. Saya selalu katakan ini yang terakhir. Karena saya tidak mau lagi ngebahas ini lagi, tentang ini lagi. Karena nggak ada baiknya kok gitu loh, ditontonin kayak begini aja terus gitu. Nah saya udah nggak mau ngebahas ini lagi kayak gitu. Masalah mereka mau sindir saya, mau ngomongin ini, saya udah nggak mau pusingin. Saya lebih mentingin sekarang karyawan saya 20 lebih orang gajinya nggak kepotong di masa PPKM. Pabrik saya tetap berjalan, udah selesai.